Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sugeng Club dengan saya, Safik Widantoro, NIM 280, dan teman saya ada Adi Wahyu, Alfian Rivaldi, Arnaldo, dan Mahendra Torik. Kami di sini akan mempresentasikan arsitektur yang kelompok kami pilih, yaitu Onion Architecture. Poin-poin yang akan kami sampaikan untuk presentasi kali ini, yang pertama ada definisi, ada gambaran umumnya, karakteristik, contoh kasus penggunaan, serta penelitian atau pekerjaan yang membahas Onion Arsitektur sendiri. Yang pertama ada definisi Onion Arsitektur. Onion Arsitektur merupakan arsitektur yang dapat membuat sistem lebih mudah di maintainable, update, dan testing. Terus memandu software engineer untuk memodelkan bisnis dalam kumpulan inti tanpa ada kaitannya dengan masalah luar. Karena bentuknya yang seperti bawang, jadi itu tuh intinya isi inti itu. Yang poin terakhir, Onion Arsitektur sendiri merupakan solusi untuk arsitektur tradisional, yaitu 3 tier and tier. Di Onion Arsitektur sendiri, semua intinya atau semua layernya itu bergantung satu sama lain, tidak seperti arsitektur tradisional yang bersifat independen. Jadi mungkin itu lebih gampang, gampang mempermudah software engineer buat maintenance sistemnya. Oke, yang selanjutnya ada gambaran umum. Merupakan gambaran umum dari Onion Arsitektur. Dari gambaran ini terlihat model-modelnya seperti berbentuk bawang bombay. Lapisan pada Onion Arsitektur dapat berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan perantara melalui user interface yang terdapat di lapisan paling luar. Onion Arsitektur terdiri dari beberapa lapisan konsentris yang saling berhadapan menuju inti yang mewakili domain, yaitu domain model, dan juga memiliki 4 layar utama. Selanjutnya layar dari Onion Arsitektur. Yang terdalam merupakan domain model. Domain model merupakan bagian tengah dari model yang mewakili entitas bisnis itu sendiri dan hanya dapat memiliki ketergantungan pada dirinya sendiri. Dan itu juga sebagai mewakili dari bisnis dan perilaku itu sendiri. Kemudian ada domain service. Domain service ini merupakan lapisan dari implementasi behavior dalam lapisan model. Di lapisan keluarnya lagi ada application service. Lapisan ini yang menjadi jembatan atau penghubung antara infrastruktur internal dan juga eksternal. Di lapisan terluar terdapat external service. Lapisan ini berisi antarmuka perangkat, database, notifikasi, dan berbagai layanan eksternal yang digunakan pada software tersebut. Dan selanjutnya karakteristik Onion Arsitektur. Yang pertama yaitu arsitektur yang fleksibel, berkelanjutan, dan portable. Yang kedua, tidak perlu membuat proyek bersama dan bersama. Dan yang ketiga, bukan arsitektur yang mudah bagi pemula. Keempat, terkonsentrasi ke arah tengah. Dan yang terakhir, dapat diuji dengan cepat. Selanjutnya, contoh kasus dari Onion Arsitektur. Di sini saya mencontohkan dengan SIM FTI UI.
SIM FTUI adalah sebuah layanan yang ditujukan bagi mahasiswa, dosen, dan staf UI dalam mengurus segala keperluan keperkuliahan. SIM FTUI tersedia dalam bentuk aplikasi website dan mobile, di mana kode untuk aplikasi website dan mobile diimplementasikan secara terpisah. Poin selanjutnya, dalam SIM FTUI terdapat banyak fitur, sehingga untuk melakukan implementasi dari aturan dan proses bisnis dalam SIM FTUI akan memakan waktu yang lama. Poin terakhir, implementasi dengan Onion Architecture diharapkan mampu mengurangi kompleksitas masing-masing komponen, sehingga SIM FTUI dapat mudah dipelihara untuk maintenance-nya. Kemudian poin terakhir ada penelitian atau pekerjaan mengenai Union Architecture. Yang pertama ada di Union Architecture yang diperkenalkan oleh Jeffrey Palermo pada tahun 2008. Ia menjelaskan mengenai Union Architecture ini secara detail di blognya yang terbagi menjadi 4 bagian. Adapun tujuan dari arsitektur ini menurutnya adalah untuk memberikan kemudahan dalam pengujian, pemeliharaan, dan ketergantungan yang lebih baik. Kemudian ada Union Architecture in ASP.NET with CQRS yang ditulis oleh Mukesh Murugan pada tahun 2021. Di artikel ini tersebut ia membahas mengenai Union Architecture di ASP.NET Core dan kelebihannya, yang kemudian dilanjutkan dengan membangun web API yang menggunakan Union Architecture untuk melihat seberapa penting arsitektur tersebut diterapkan dalam proyek. Kemudian yang terakhir ada Understanding Union Architecture oleh Chitan Vihite yang ditulis di web Digital Thought pada tahun 2015. Pada artikel tersebut ia menjelaskan mengenai bagaimana Union Architecture ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi arsitektur tradisional dan masalah umum seperti penggabungan dan pemisahan masalah. Jadi ini kutipan terakhir yang kami ambil tentang arsitektural style design memiliki tujuan untuk menstrukturkan suatu sistem menggunakan kombinasi. Berikut presentasi dari kami tentang Onion Architecture. Terima kasih dan semoga bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.